Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Christian Halim. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah paper yang berjudul Sistem Monitoring Nutrisi dan Pertumbuhan Tanaman Hidroponik melalui integrasi sensor pH, TDS, dan ESP32 Chem berbasis IoT. Berikut merupakan bagian dari presentasi, yaitu ada pendahuluan, perancangan, pengujian, dan kesimpulan. Hidroponik merupakan metode budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah, melainkan menggunakan air beserta larutan nutrisi. Dalam penelitian ini saya menggunakan sistem DFT, Deep Flow Technique, di mana akar tanaman sebagian terendam dalam larutan nutrisi. Di sini masih banyak pelaku hidroponik rumahan melakukan pengolahan nutrisi secara manual. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pH dan nutrisi yang berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Selain itu, dokumentasi visual juga jarang dan juga sering diabaikan. Untuk itu, penelitian ini berfokus pada perancangan sistem monitoring dan pengendalian nutrisi berbasis IoT, serta pemantauan visual menggunakan ESP32 Chem. Kerangka penelitian. Penelitian ini diawali dengan permasalahan lahan terbatas di perkotaan, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan sistem DFT. Dari situ muncul kebutuhan akan sistem monitoring nutrisi dan pertumbuhan tanaman yang meliputi rancangan bangun sistem hidroponik DFT, integrasi sensor pH, TDS, penggunaan ESP32 Chem, serta evaluasi sistem secara keseluruhan. Lalu masuk ke perancangan, di sini ada blok diagram dan komponen yang digunakan adalah ESP32, ESP32 Chem, sensor pH, dan sensor TDS, serta ada Python dan dashboard website. Lalu di sini ada skematik diagram atau wiring diagramnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan sistem flowchart-nya. Sistem melakukan inisialisasi ESP32 Chem dan ESP32, terus membaca data sensor dan mengambil gambar tanaman, kemudian data dikirim ke server MQTT, lalu disimpan di MongoDB, lalu gambar disimpan di Google Drive. Python memproses gambar mulai dari normalisasi pencahayaan, segmentasi warna hijau, hingga ekstraksi area hijau. Hasil analisis disimpan kembali di database lalu ditampilkan di web dashboard. Lalu ada perancangan hardware. Di sini saya menggunakan ESP32 dan pin yang digunakan adalah pin 34 dan pin 35. Lalu ada ESP32 Chem yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan gambar. Lalu di sini ada pemrograman ESP32 dan ESP32 Chem. Di sini ada perancangan untuk penyimpanan database-nya. Saya menggunakan MongoDB dan Google Drive. Di sini di dalam MongoDB tersimpan ada sensor data, yang dimana di dalamnya ada data pH dan ppm serta ada data gambar yang berisi unit, tanggal, umur, dan area hijau. Lalu di sini ada pemrograman untuk pengiriman data dari MongoDB dan menyimpan gambar di Google Drive. Dan ini adalah tampilan dashboard websitenya. Lalu masuk tahap pengujian. Di sini saya melakukan kalibrasi terhadap sensor pH dan TDS. Yang pertama adalah sensor TDS. Di sini saya melakukan perbandingan akurasi sehingga didapatkan presentasi error sekitar 0,4%. Lalu saya juga melakukan hal yang sama terhadap sensor pH dan didapatkan presentasi error sekitar 0,1. Lalu ada pengujian koneksi dari ESP32 ke MQTT dan dikirimkan ke MongoDB. Lalu menguji ESP-Chem, apakah ESP-Chem berhasil mengambil gambar, kemudian gambar tersebut disimpan di Google Drive secara otomatis. Selanjutnya adalah pengujian sistem. Pembacaan sensor ESP32 berhasil melakukan pengambilan data, kemudian data berhasil ditransfer lewat MQTT untuk disimpan di MongoDB. Kemudian data tersebut akan ditampilkan di dashboard website IoT. Di sini adalah penyimpanan ESP32 Chem yaitu Google Drive, di mana di sini ESP32 Chem berhasil menyimpan tangkapan gambar lalu disimpan di Google Drive. Setelah gambar berhasil disimpan di Google Drive, program Python akan melakukan pemanggilan secara otomatis terhadap setiap gambar yang berhasil diambil oleh ESP32 Chem. Setelah gambar berhasil dianalisis, maka Python akan melakukan pengenalan untuk menentukan umur tanaman dan pertumbuhan tanaman dengan menggunakan proses segmentasi luas area hijau. Setelah berhasil dilakukan analisis, maka Python akan mengeluarkan gambar berupa grafik pertumbuhan tanaman berdasarkan segmentasi warna hijau yang sudah dilakukan sebelumnya di proses analisis. Kemudian data tersebut akan disimpan di MongoDB
yang berupa data pH, data TDS, luas area hijau, semua akan disimpan di MongoDB. Setelah berhasil melakukan analisis terhadap data pengujian, maka didapatkan hasil berupa grafik pertumbuhan tanaman setiap harinya. Maka didapatkan grafik pertumbuhan sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.